Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudah kita memberi senyum hari ini, Jumat 9 Mei 2025, hari biasa pekan ketiga Paskah. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 52 sampai 59. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil hari ini menegaskan kembali tentang Yesus roti hidup dan kehidupan kekal. Roti hidup yang dimaksudkan Yesus adalah tubuhnya sendiri. Tapi apa yang disampaikan oleh Yesus justru menimbulkan kegaduhan dalam komunitas orang-orang Yahudi. Mereka saling bertengkar karena Yesus mengatakan bahwa daging dan darahnya adalah benar-benar menjadi makanan dan minuman untuk memperoleh hidup. Saudara-saudariku terkasih, Yesus mengakhiri wejangannya dengan menegaskan dirinya sebagai roti yang telah turun dari surga. Siapa yang makan roti itu akan hidup selamanya. Sebelum Yesus menegaskan tentang makan dagingku dan minum darahku. Daging dan darah dalam ayat-ayat ini jelas menunjukkan pada penderitaan dan wafat Yesus, yaitu pemberian dirinya disalib. Ini adalah bukti tertinggi pelayanan Yesus bagi Bapa demi keselamatan umat manusia. Dengan cara itulah Yesus menjadi roti hidup, yaitu roti yang memberikan kehidupan sejati dan kekal kepada semua yang percaya kepadanya. Menyambut Ekaristi Kudus berarti kita percaya bahwa Yesus menjadi roti dan makanan hidup sejati bagi kita melalui pelayanannya sampai wafat salib. Mengapa Yesus memaknai ungkapan yang begitu realistis sehingga para pendengarnya memahaminya sebagai kanibalisme? Mungkin saja penginjil Yohanes ingin menjawab keberatan orang yang kurang percaya pada kemanusiaan Yesus. Yang pasti Yesus ingin menegaskan bahwa persatuan dengan Dia adalah persatuan yang real dan konkret, bukan hanya rohani. Artinya sungguh hadir di tengah umat yang merayakan Ekaristi. Ia hadir secara real dan nyata di tengah kita yang percaya. Dengan itu kita menerima hidup darinya. Konsekuensinya juga kita realistis dan konkret. Karena kita hidup dari Dia, hidup kita seharusnya juga hidup seperti Dia. Yakni hidup yang melayani dan memberikan diri sampai tuntas. Merayakan Ekaristi harus juga bermuara pada hidup sehari-hari yang saling mengasihi dan melayani. Saudara-saudariku terkasih, Injil hari ini mengajak kita semua sebagai muridnya untuk membiasakan diri merayakan Ekaristi setiap hari. Atau seminggu sekali supaya kita bisa mengalami kesatuan yang terus-menerus dengan Yesus. Dengan demikian kita sungguh menghidupi cara hidup Yesus dalam kehidupan kita. Melayani dan memberikan dengan tulus. Orang yang setia merayakan Ekaristi hendaknya hidupnya menjadi berkat. Karena Yesus tinggal dalam dirinya. Tapi menjadi aneh kalau orang yang setiap hari merayakan Ekaristi atau setiap minggu merayakan Ekaristi, dia menjadi pemarah, pendendam, tukang gosip, tukang menjelekkan orang lain, tukang fitnah,
Itu aneh. Itu artinya dia merayakan Ekaristi bukan karena ingin mengalami kesatuan dengan Yesus, tapi hanya sekedar menunjukkan pada sesama bahwa saya rajin ke gereja. Atau karena memenuhi tugas dan kewajiban sebagai orang Katolik. Saudara-saudari terkasih, ketika Yesus berkata, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, tinggal dalam aku dan aku dalam dia, artinya saat kita menyambut tubuh dan darah Kristus, kita memasuki persekutuan yang mesra dengan Yesus. Dengan menyambut tubuh dan darah Kristus, kita membawa Kristus dalam kehidupan kita dan kemanapun kita pergi. Karena itu luangkanlah waktumu untuk merayakan Ekaristi. Percaya hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.